Hukum meninggalkan sholat, part 2. Pelakunya kafir, keluar dari Islam. Ini adalah mazhab Sa'id bin Jubair As-Syabi, An-Nahai Al-Huzai, Ibnu Al-Mubarak, Ishaq. Pendapat Ahmad yang paling sahih, dan salah satu pandangan dalam mazhab As-Syafi'i. Ibnu Hazm mengisahkannya dari Umar bin Al-Khattab, Muaz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah dan sahabat lainnya. Muqaddimatu Ibnu Rusyd 1/64, Al-Mughni Ibnu Qudamah 1/307, Al-Insyaf 1/402, Majmu' Al-Fatawa 22/48, Salah Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan Hukmu Tariki Salah, Mamdu Jabir berkata, Abdu bin Malik Al-Athar, aku mendengar Rahmat mengatakan, barang siapa meninggalkan salat berarti telah kafir. Tiada perbuatan yang ditinggalkan menjadi kufur kecuali salat, pelakunya menjadi kafir. Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan untuk dibunuh. Usyu sunnah lil Imam Ahmad riwayat Abdu bin Malik Al-Athar hal 50-60 dengan no. 25. Sholih Fauzan berkata, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, telah kafir dan tidak boleh memberikan zakat kepadanya. Bila dia meninggalkan karena ingkar dengan hukum wajibnya, berarti telah kafir dengan kesepakatan ulama. Bila dia meninggalkan karena kemalasan, meremehkan dan tidak perhatian akan pentingnya salat, maka dia menjadi kafir. Sesuai pendapat yang benar di antara dua pendapat para ulama. Walhasil, zakat tidak diberikan kepadanya. Adapun orang yang fasik, yaitu orang yang melakukan dosa besar selain kesyirikan dan meninggalkan salat, bila dia fakir akan diberi zakat. Namun hendaknya diperingatkan dan digandeng tangannya. Diharapkan dia bisa dinasihati, mendekatkan diri untuk bertaubat dan meninggalkan kemaksiatannya. Terlebih bila dia mempunyai keluarga yang membutuhkan dan kekurangan nafkah. Al-Muntaka Jilid 5. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhutsian Ilmiah wa Al-Iftah, Fatwa Majelis Ulama Saudi Arabia, No. 6787. Orang yang sengaja meninggalkan salat, ditunggu taubatnya selama 3 hari. Bila bertaubat, alhamdulillah. Bila tidak, maka dibunuh dengan perantara hakim yang syar'i, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibnu Bas menyatakan, masalah pertama, bila dia meninggalkan salat berarti telah kafir, murtad dari agama ini. Bila punya istri pernikahannya dibatalkan, tidak halal sembelihannya, tidak diterima puasa dan sedekahnya, tidak boleh pergi ke Makkah untuk umrah atau haji, dan masuk wilayah Al-Haram. Bila meninggal, tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak dikuburkan di pekuburan orang-orang muslim, dia dikuburkan di tanah lainnya, digali dan dikuburkan di situ. Kerabat yang mengetahui bahwa dia tidak sholat tidak diperkenankan untuk menipu manusia agar mensalatkannya. Mensholatkan orang kafir adalah diharamkan. Adapun orang yang tidak berjamaah dan sholat di rumah tidak kafir, tetapi termasuk orang fasik. Bagi pria, bila dia membiasakannya dihukumi sebagai pelaku kefasikan dan hilang sifat keadilan darinya. Bila dia mengakhirkan dari waktunya, lebih berdosa daripada orang yang tidak berjamaah. Karena mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya tanpa uzur adalah haram. Walaupun dia sholat setelah keluar waktunya dengan keadaan di atas tidak sah sholatnya. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengerjakan amalan tanpa adanya perintah dari kami dalam urusan agama,
maka perbuatan itu tertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari 2697, Muslim 1718. Walhasil masalah sholat adalah masalah yang sangat penting bagi seorang muslim dan hendaknya benar-benar diperhatikan. Karena salat adalah tiang agama Islam, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang tidak mempunyai tiangnya, maka selamanya tidak mungkin tegak. Hendaknya di antara kaum muslimin saling menasihati, mengajak kepada yang ma'ruf di antara mereka serta bersemangat dalam hal ini. Diringkas dari Qadiatut Takfir Baina Ahli As-Sunnah wa Firaqit Dalal hal 19-20, 66-70. Di antara ulama yang mengkafirkan orang yang sengaja meninggalkan salat adalah Ibnu Mandah dalam Al-Iman 1/362. Ibnu Syaibah, lihat dalam Salah oleh Mawarzi 2/98. Ibnu Battah dalam Al-Ibana 2/683. Ibnu Hajar Al-Haytami, dengan catatan bahwa orangnya bersikukuh meninggalkan salat dalam Fatwa Kubra Al-Fiqhiyah 2/32. Abdurrahman Asadi, Ibnu Bas, Muhammad Al-Utsaimin dan Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Sedang ulama yang tidak mengkafirkan antara lain Ibnu Rusyid dalam Bidayatul Mujtahid 1/288, Ibnu Hibban dalam As-Sahawi Al-Fatawa Al-Hadisah 2/523-534, At-Tahawi dalam Mushkil Al-Atsar 4/228. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Mughni 2/301, Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla 11/380, Ibnu Abdil Bar dalam At-Tamhid 4/239, Asy Okani dalam Nailul Autar 1/287 dan Al-Albani dalam Hukmun Tarki Salah hal 43 dengan tambahan, bila tetap tidak mau salat, pelakunya dibunuh dan dikafirkan. Ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja berselisih tentang kapan kafirnya. Ada yang mengatakan dengan meninggalkan sekali salat, 2 kali salat dan ketika sama sekali meninggalkan sholat. Ibnu Hazm menyebutkan, terdapat riwayat dari Umar bin Al-Khattab, Muaz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah dan dari para sahabat lainnya, bahwa seorang yang sengaja meninggalkan salat fardu sekali saja hingga keluar waktunya telah kafir dan murtad. Al-Muhalla, Ibnu Hazm 2/242. Secara zahir penjelasan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa dibunuh bila meninggalkan 2 sholat, karena secara umum waktunya untuk 2 salat. Ishaq bin Mansur Al-Kusaji berpendapat bahwa meninggalkan salat yang tidak bisa digabungkan dengan salat yang setelahnya, salat subuh, asyar dan isya, yang akhir, dia dibunuh ketika meninggalkan walau sekali, tidak ada alasan untuk mengakhirkannya. Salah hal 91. Pendapat lain, bahwa orang yang meninggalkan sholat, tidak dikafirkan kecuali meninggalkan secara total, atau bersikukuh untuk meninggalkannya, walaupun tetap diperintah untuk dibunuh. Ibnu Tamiyah dalam Majmu' Fatawa 7/219. Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam Salah hal 60-82, Mardawi dalam Al-Insyaf 1/378, dan Al-Imam Ahmad memaksudkan makna hadits antara hamba dan kekufuran dengan meninggalkan salat adalah meninggalkan salat selamanya. Jami Halal 2/534, 1394, Ibnu Utsaimin dalam Syarh Al-Mumti 2/26. Dilanjutkan ke part 3. Wallahu a'lam bissawab wal ilmu indallah. Artikel tanggal 10 Maret tahun 2017.
Dakwah Masjid Al-Musola Cilegon.